Latifah Nur Hasanah, NIM K75200042 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran FKIP UNS 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai opini publik dalam humas. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian humas. Humas atau hubungan masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut public relation, yaitu praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Selanjutnya, pengertian opini publik. Opini artinya pendapat, sedangkan publik artinya kelompok masyarakat. Jadi, opini publik adalah kumpulan pendapat individu terhadap masalah tertentu yang mempengaruhi suatu kelompok masyarakat. Berikutnya ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat subjektif dan biasanya dilengkapi dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskannya. Yang ketiga, merupakan pemikiran pribadi atau tidak terdapat narasumber. Yang keempat, berisi tanggapan atas peristiwa yang terjadi. Tanggapan memang penting untuk mengetahui sudut pandang orang lain terhadap suatu peristiwa. Hanya saja, informasi yang disampaikan tidak bisa dijadikan rujukan. Yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum atau akan dilakukan. Maksudnya, dalam kalimat opini, sering memuat informasi mengenai suatu ramalan, kejadian, atau peristiwa, sehingga belum tentu ramalan tersebut bisa menjadi kenyataan. Yang keenam, merupakan argumen atau pendapat seseorang. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan belum dibuktikan kebenarannya. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata yang sifatnya relatif. Suatu kata dikatakan bersifat relatif ketika frasa atau kata tersebut bisa berubah atau bergantung pada siapa yang mengucapkannya. Contohnya seperti kata bisa jadi, mungkin, menurut, sangat, tidak mungkin, seharusnya, sepertinya, sebaiknya, dan lain-lain. Dalam praktik kehumasan, ada 3 cara dalam menciptakan opini publik, yaitu yang pertama, tekanan atau pressure, yaitu memberikan pengaruh baik kepada individu karena memiliki kewibawaan. Yang kedua, membeli atau buying, yaitu membeli suara opini publik untuk menjaga citra perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, bujukan atau persuasif, yaitu bujukan untuk membentuk opini publik. Proses pembentukan opini publik diawali oleh 4 faktor penentu, yaitu yang pertama, latar belakang budaya, kebiasaan, dan adat istiadat yang dianut oleh seseorang atau masyarakat. Yang kedua, pengalaman masa lalu seseorang atau kelompok tertentu yang menjadi landasan atas pendapat atau pandangan. Yang ketiga, nilai-nilai yang dianut atau moral, etika, dan keagamaan yang dianut atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang terakhir, berita dan pendapat yang berkembang yang kemudian mempunyai pengaruh terhadap pandangan seseorang. Bisa diartikan, berita-berita yang dipublikasikan itu dapat sebagai pembentuk opini masyarakat. Keempat hal ini diolah kembali menjadi persepsi. Persepsi adalah suatu proses memberikan makna yang sebenarnya merupakan akar dari opini. Persepsi ini ditentukan oleh faktor-faktor tadi. Ketika seseorang pertama kali bertemu dengan orang lain, biasanya orang tersebut akan segera mempunyai opini. Opini ini muncul karena orang tersebut mempunyai persepsi. Persepsi antara lain disebabkan oleh kenyataan yang ditemuinya di masa lalu. Persepsi yang dipengaruhi oleh sikap dapat membentuk sebuah opini. Sebagai ramuan pembentuk opini, sikap mempunyai 3 komponen pembentuk yang dikenal sebagai ABCD of attitude. Efek atau perasaan. Komponen afektif merupakan elemen evaluasi dalam unsur pendirian berdasarkan seseorang untuk menilai sesuatu baik atau buruk. Behavior atau perilaku merupakan komponen untuk menggerakkan seseorang secara aktif untuk berperilaku, seperti memukul, menghancurkan, menerima, atau menolak. Cognition atau pengertian. Komponen ini berkaitan dengan penalaran seseorang untuk menilai suatu informasi, pesan, fakta, dan pengertian yang berkaitan dengan pendiriannya. Komponen ini menghasilkan pengertian dari seseorang berdasarkan rasio atau kemampuan penalarannya. Opini sendiri mempunyai kaitan yang erat dengan sikap atau attitude. Opini mempunyai unsur sebagai
molekul opini, yakni belief atau kepercayaan tentang sesuatu, attitude atau yang sebenarnya dirasakan seseorang, perception atau persepsi. Attitude atau sikap merupakan opini yang tersembunyi dalam batin seseorang. Sikap yang diungkapkan dalam bentuk apapun disebut opini. Selanjutnya, opini yang melewati proses konsensus akan segera menjadi opini publik. Opini individu bisa berkembang menjadi luas, menjadi milik suatu kelompok masyarakat. Opini yang luas tersebut disebut opini publik. Untuk berkembang menjadi opini publik, opini-opini tersebut melewati sejumlah dimensi, yakni yang pertama, dimensi waktu. Berapa waktu yang dibutuhkan sangat tergantung pada unsur emosi anggota segmen masyarakat, kesamaan persepsi, kepercayaan atas isu yang dibicarakan, pengalaman yang sama, tekanan-tekanan dari luar, dan tindakan yang dilakukan oleh sumber berita. Dimensi yang kedua yaitu cakupan luasnya publik. Konsensus atas masing-masing individu terhadap suatu opini tertentu biasanya dimulai dari suatu kelompok segmen yang paling kecil, kemudian berkembang menjadi kelompok yang lebih luas. Dimensi yang ketiga yaitu pengalaman masa lalu masyarakat. Masyarakat umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan. Pengalaman masa lalu itu biasanya diperkuat oleh informasi lain. Pengalaman masa lalu diekspos oleh hal-hal yang dialami sendiri maupun didengar atau dibaca dari sumber lain. Dimensi yang keempat, media massa. Konsensus biasanya akan berkembang lebih pesat lagi apabila suatu kejadian diekspos oleh media massa. Bahkan, media massa sering disebut sebagai alat pembentukan opini publik. Dimensi yang terakhir yaitu tokoh. Hampir dalam setiap kasus selalu tampil seorang tokoh. Konsensus yang muncul biasanya sangat tergantung pada tokoh yang menangani kasus tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai opini publik dalam HUMAS. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.